Judulnya Atlantis dan Nusantara, sebuah pandangan secara ilmiah. Ini saya menyelidiki secara ilmiah murni ya. Jadi bukan ilmiah semu atau pseudo science, tapi pilih yang betul-betul ilmiah. Materinya sangat banyak sekali, sehingga nggak bisa semuanya bisa sampaikan dalam malam hari ini. Sangat banyak sekali. Mungkin kalau kita diskusi dalam 1 bulan pun mungkin belum selesai. Dan saya bagi menjadi beberapa babak, ya. Tergantung nanti waktunya mau sampai babak berapa, ya. Silakan. Ini Bapak sampai monggo, ini karena kebetulan kita santai karena malam juga, jadi Bapak adu penalti juga bisa. Oh, siap. Saya juga Jadi, siap. Ya. Sampai pagi pun saya siap. jadi, Ya. Ya. Ini saya cerita tentang muasal kisah Atlantis. Asal usulnya. Sumber satu-satunya adalah dari buku Timaeus dan Critias oleh Platon atau Plato ya, yang hidup pada 360 sebelum Masehi. Disampaikan cerita Atlantis ini disampaikan oleh Critias dalam sebuah pertemuan antara Socrates, Timaeus, Demokrates dan Critias kira-kira pada tahun 400 sebelum Masehi. Kemudian kisahnya itu ditulis oleh Solon, sebelumnya ditulis oleh Solon kira-kira 600 sebelum Masehi. Nah, Solon memperoleh kisah Atlantis ini dari Sonches, yaitu seorang pendeta senior di kuil Sais di Mesir, yang tertulis pada sebuah prasasti. Ini secara diagram seperti ini. Sonches itu seorang pendeta di Mesir. Dia membaca dan mengartikan tulisan prasasti. Kemudian Solon itu mendengarkan cerita dari Sonches. Solon adalah seorang negarawan, pujangga, dan perumus hukum di Athena, Yunani. Solon menerjemahkan kisah, mengganti nama-nama, dan menuliskan dalam puisi. Kenapa nama-namanya diganti? Karena supaya masyarakat Yunani dapat dengan mudah memahami. Jadi nama-nama dalam kisah Atlantis ini sudah bukan asli lagi. Nama aslinya sudah tidak ketahuan, dokumennya sudah hilang. Kemudian Dropidas, yaitu saudara jauh dan sahabat Solon, itu menyimpan buku yang dari Solon. Kemudian keturunan Dropidas, yaitu Critias yang pertama, itu menyimpan yang dimiliki oleh Dropidas tentang tulisan Solon dan nama-nama asli dalam kisah. Kemudian Critias II, yaitu cucu dari Critias I, itu menceritakan kisah pada Socrates dan kawan-kawan. Dan kemudian 360 sebelum Masehi, Platon atau Plato, seorang filsuf Athena, yaitu murid Socrates, menulis dialog tentang Timaeus dan Critias. Dan ini yang warna oranye ini ada dalam sejarah, yang biru tidak ada dalam sejarah. Nah, tentang bahasa, ya, di prasasti itu bahasanya adalah Mesir Purba. Nama-namanya juga Mesir Purba. Itu diceritakan semua oleh Plato. Dan Sonches, pendeta, itu bahasanya adalah Mesir kuno. Dan nama-namanya adalah Mesir kuno. Artinya pada Mesir pada 600 sebelum Masehi. Solon bahasanya adalah Yunani kuno, nama-namanya juga sudah dirubah ke dalam nama-nama Yunani kuno. Platon adalah mengikuti Solon, yaitu bahasa Yunani kuno dan nama-nama Yunani kuno. Nah, di manakah itu Sais? Sais itu ada di Mesir, yaitu di delta Sungai Nil. Jadi Solon dari Athena pergi ke Mesir, bertemu dengan seorang pendeta, dan disitulah awal mula cerita Atlantis. Ini adalah peta arkeologi tentang kuil Sais. Namun kuil ini sekarang sudah tidak ada, sudah hancur. Prasastinya juga sudah tidak ada, sudah tidak bisa ditemukan lagi. Sehingga tulisan asli tentang Atlantis yang dalam tulisan Mesir ini sudah tidak ada lagi. Yang tertinggal hanya tulisannya Plato.
Berikutnya tadi ditanyakan tentang bagaimana saya menelitinya. Atlantis ini ada dalam sebuah ilmu yang disebut dengan Atlantologi, yaitu bidang ilmu yang mempelajari tentang Teluk Atlantis. Atlantologi adalah sebuah sains, ilmu pengetahuan, bukan suatu sains sebagai sebuah fakta yang telah diperoleh, karena belum ada fakta tentang Atlantis yang diakui ya. Tetapi sebuah sains sebagai tujuan penelitian ilmiah yang diarahkan, artinya untuk tujuan penelitian yang lebih lanjut. Nah, nanti mungkin perlu dilanjutkan ke arkeologi dan sebagainya. Dan Atlantologi selalu dan masih merupakan ilmu multidisiplin. Banyak disiplin ilmu yang mesti dikuasai untuk menjadi seorang atlantolog. Nah, seorang atlantolog itu memiliki tugas yang sangat berat. Yang pertama harus selalu pada jalur sains yang benar. Yang kedua, banyak dilecehkan oleh para skeptis. Saat ini masih banyak yang skeptis tentang Atlantis. Karena apa? Karena mereka tidak mengetahui secara detail. Dan dimanfaatkan oleh para okultis dan spiritualis. Nah, saya menelitinya menggunakan 6 langkah metode ilmiah. Ada 6 ini, saya tulis dalam bahasa Inggris supaya tidak merubah arti. Yang pertama adalah primary source interpretation, yaitu tafsir tentang sumber primernya. Nah, sumber primernya adalah tulisannya Plato, Timaeus, dan Critias. Kemudian yang kedua adalah context clue identification. Ini yaitu mengidentifikasi yang disebut dengan context clues. Nanti akan saya jelaskan apa itu context clues. Yang ketiga adalah multidisciplinary approach, yaitu pendekatan multidisiplin. Kemudian yang keempat adalah screening analysis, penyaringan. Kelima adalah consilience, atau bukti-bukti yang konvergen, menunjuk ke satu arah. Yang keenam adalah menjadikan scientific hypothesis menjadi teori. Ini satu persatu saya bahas. Yang pertama adalah primary source interpretation. Sumber primer satu-satunya hanya Timaeus dan Critias yang ditulis oleh Platon, yang saya jelaskan tadi. Total itu kalau saya print dengan kertas A4, font standar itu kira-kira 22 halaman. Dalam bahasa Yunani kuno, hurufnya juga huruf Yunani kuno. Nah, saya perlu waktu 5 tahun untuk mempelajari ini semua. Karena mempelajari bahasa itu tidak mudah. Dan juga bahasanya ini bukan bahasa percakapan, tapi seperti bahasa sebuah prasasti. Jadi mesti ditimbang-timbang bagaimana arti sebuah kata, ya. Bagaimana alternatifnya, kemudian dihubungkan dengan kalimatnya, dihubungkan dengan konteks secara keseluruhan. Ini salah satu contohnya, bagaimana saya mengartikan salah satu kalimat bahasa Inggris. At the first place, then, ini ada berapa alternatif arti kata. Ya. Quiet all, almost, the whole, the general condition, the overall of the layout, plan, landscape, topography of the region on the side of the ocean or sea was said to be very atau severely toward, lofty, elevated, sublime, and precipitous. Jadi dengan berbagai macam arti ini yang saya dapatkan dari banyak literatur, ya, apa arti sebuah kata dalam bahasa Yunani, ini saya bisa mengartikan bahwa di sisi yang dekat dengan samudra, wilayah Atlantis ini, topografinya atau kondisi daerahnya adalah sangat terjal dan berbukit-bukit dan curam. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, sebenarnya banyak yang sudah mengartikan, menerjemahkan
tulisan Plato ini. Tapi tidak ada yang sama, satupun tidak ada yang sama, berbeda-beda pengertiannya. Itu juga saya jadikan sebagai referensi. Contohnya misalnya, ada yang disebut dengan penulisnya dengan selat. Tapi setelah saya baca tulisan aslinya, itu ternyata yang ditulis oleh Plato itu adalah mulut laut. Artinya di Laut Jawa ini, sebelum menjadi laut, itu adalah seperti sebuah danau dan ada muara atau mulut lautnya. Baik, yang kedua ini konteks clues identification. Konteks clues merupakan metode ilmiah untuk menafsirkan makna kata atau frase berdasarkan konteks bacaannya. Jadi ada suatu konteks di mana Plato itu menuliskannya dengan sebuah deskripsi. Karena apa? Karena yang pertama mengutip dari Solon yang merupakan penafsiran keterangan dari pendeta Mesir Sonces. Jadi dari Solon sendiri dari Sonces ke Solon sendiri ini sudah sebuah penafsiran. Yang kedua, benda-benda yang digambarkan tidak diketahui oleh masyarakat Yunani kuno. Ada banyak benda-benda yang ditulis tentang Atlantis ini tidak ada di masyarakat Yunani kuno. Kemudian nama-nama tokoh dan tempat, ya, kalau dalam bahasa Mesir purba mungkin sulit didengar oleh orang Yunani, sehingga diganti menjadi dengan meminjam nama-nama Yunani yang diketahui oleh masyarakat Yunani pada waktu itu. Ini beberapa contoh konteks clues. Ini dan buah-buahan yang memiliki kulit keras, airnya dapat diminum, dagingnya dibuat makanan dan menghasilkan minyak urapan. Ini saya artikan sebagai kelapa. Plato tidak mengenal kelapa karena di Yunani waktu itu belum ada kelapa. Kemudian lagi, hasil bumi yang ditanam, dikeringkan menjadi makanan dan yang lainnya merupakan bahan makanan pokok yang berbentuk butiran curah. Ini saya artikan sebagai padi. Yunani tentu saja tidak mengenal padi waktu itu. Ada lagi ini, laut di bagian tersebut tidak dapat dilalui dan ditembus karena ada sebuah, ini juga susah mengartikan karena tidak ada di dalam Yunani baru, beting, gundukan, bukit, tanah, lempung, lumpur, batu di tempat itu. Dan ini disebabkan oleh tenggelamnya pulau. Ini yang disebut saya artikan dengan terumbu karang. Kemudian lagi, berbagai hasil bumi yang ini ya beberapa arti beraroma, semerbak, wangi, juga terdapat di negeri ini. Apakah umbi atau akar, daun-daunan, kayu, atau essence atau minyak yang disarikan dari buah dan bunga tumbuh dan berkembang di negeri itu. Ini saya artikan sebagai rempah-rempah. Ada lagi penghasil banyak jenis kastanya yang memberikan kesenangan dan hiburan. Ini saya artikan sebagai kopi. Kemudian banjir yang berasal dari laut. Saya artikan sebagai tsunami. Itu tentang yang kedua. Lanjutkan yang ketiga, yaitu multidisciplinary approach, pendekatan multidisipliner. Jadi Atlantologi itu harus didekati dengan multidisipliner, jadi harus menguasai banyak disiplin ilmu. Awalnya adalah dari narasi Plato, kemudian dengan berbagai macam ilmu, antropologi, arkeologi, sejarah, linguistik, biologi, genetika, dan sebagainya, ini membuat hipotesis untuk memperkirakan di mana lokasi Atlantis. Nah, saat ini baru sampai ke sini tentang Atlantis, ya, tentang Atlantologi itu. Jadi belum masuk ke arkeologi. Karena apa? Karena belum ada artefak yang diakui sebagai peninggalan Atlantis. Nantinya ya diharapkan akan sampai ke sini.
Kemudian yang keempat itu screening analysis. Jadi membuat saringan. Ini adalah yang saya buat ya. Saringan yang pertama itu tentang kalimat terletak sangat jauh di Samudra Atlantik. Nah, ini saya cerita bahwa Samudra Atlantik pada waktu itu yang dimaksudkan oleh orang Yunani adalah seluruh samudra seluruh dunia, termasuk Samudra Atlantik yang sekarang, kemudian Samudra Hindia. Mereka sudah mengetahui Samudra Hindia itu juga disebut dengan Samudra Atlantik. Artinya Atlantis ini letaknya sangat jauh di samudra. Artinya bukan di sekitar Mediterania atau Laut Tengah, bukan di Eropa, bukan di Afrika Utara atau Asia Barat. Ini screening yang pertama. Screening yang kedua adalah curah hujannya tinggi, berlimpah air, matahari melewati atasnya, beriklim hangat, aliran sungainya berlimpah. Hanya ada 2 musim, tanahnya subur, berlimpah kayu, pertanian dan peternakannya maju, tanahnya terbaik di dunia, berlimpah tanaman dan kayu untuk pertukangan dan peternakan, flora dan faunanya sangat beragam. Nah ini sini semua menunjukkan bahwa Atlantis itu berada di iklim tropis. Antara lain 2 musim, matahari ada di atasnya, vegetasinya padat, flora dan faunanya sangat beragam, cocok untuk pertanian dan peternakan. Nah, yang memiliki gambaran seperti ini hanya ada 3 kemungkinan. Asia Tenggara, Afrika Tengah, atau Amerika Tengah. Kemudian screening berikutnya, yang ketiga, ini kaya akan bahan tambang terdapat banyak orichalcum. Ini sebuah bahan tambang yang tidak diketahui oleh Plato. Terdapat perunggu atau kuningan, timah, orichalcum, bangunan dan ornamennya dilapisi emas, perak, timah, dan orichalcum juga. Terdapat barang yang terbuat dari barang-barang yang terbuat dari emas. Artinya kaya bahan tambang, emas, perak, timah, perunggu, tembaga itu terbuat dari perunggu atau kuningan itu terbuat dari tembaga, timah, dan seng, dan orichalcum. Nah ini tentang timah misalnya. Zaman dulu itu diketahui timah hanya ada di Asia Tenggara. Emas juga yang terkenal adalah dari Asia Tenggara. Perak juga, perunggu juga, semua ini adalah khas Asia Tenggara. Jadi kemungkinan dalam screening 3 ini adalah Asia Tenggara. Kemudian screening yang berikutnya, pusat pemerintahnya berada di laut, di dalam mulut laut. Terdapat banyak pulau, dermaga yang ramai dan dikunjungi dari berbagai penjuru, armada angkatan laut yang besar dan kuat. Ini artinya memiliki aktivitas maritim yang tinggi. Nah, zaman dahulu itu yang memiliki aktivitas maritim yang tinggi hanya Asia Tenggara. Karena banyak pulau. Kemudian luas wilayahnya lebih besar dari gabungan Libya dan Asia Kecil. Asia Kecil itu adalah Turki sekarang. Jalan menuju pulau-pulau lain dan selanjutnya dapat mencapai benua di seberangnya yang diliputi oleh samudra. Wilayahnya memiliki sebuah laut dan mulut laut yang dikelilingi oleh benua tak berbatas. Di luar wilayahnya terdapat samudra, menjulang, dan tergal di samudra. Ini adalah sebuah narasi yang sangat rinci yang menggambarkan yang disebut dengan Sundalandia, yaitu Asia Tenggara bagian barat. Sewaktu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya masih menjadi satu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Terjadi perang 9.000 tahun sebelum Solon. Jadi pada waktu Solon diciptakan itu, perang itu terjadi 9.000 tahun sebelumnya. Ini kalau kita hitung, itu adalah kira-kira 11.600 tahun lalu. Ini adalah saat di mana terjadi suatu bencana besar di Sundalandia. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini gambaran geografinya.
dalam screening berikutnya. Ini adalah peta Sundaland, Sundalandia pada 11.600 tahun yang lalu. Jadi sebagian sudah mulai terbentuk, misalnya Laut Jawa sudah mulai terbentuk, kemudian Laut Tiongkok Selatan sudah mulai terbentuk. Nah, diceritakan bahwa dari Atlantis ini adalah jalan menuju ke pulau-pulau lain. Artinya terdapat pulau-pulau lain di sekitar Atlantis. Nah, ini bisa dilihat di sini sebelah timurnya ada pulau-pulau lain seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Mindanao, Luzon. Dan diceritakan lagi bahwa dari pulau-pulau ini dapat menuju ke benua yang ada di seberangnya yang diliputi oleh samudra. Ini cocok sekali ya dengan sekarang adalah Australia, dulu adalah masih bergabung dengan Papua. Disebut dengan benua Sahul. Kemudian luas wilayahnya, tadi disebutkan lebih besar dari Libya dan Asia Kecil. Nah, setelah saya ukur, Libya kuno itu adalah Afrika Utara di luar Mesir. Kemudian Asia Kecil itu adalah Turki sekarang. Saya ukur jumlahnya, kira-kira ada 20 juta kilometer persegi ya. Nah, wilayah Sundalandia ini lebih besar sedikit, kira-kira 25 juta kilometer persegi. Jadi cocok gambaran oleh Plato. Dan tadi yang saya sudah jelaskan bahwa wilayah di sisi samudra yang menjulang dan terjal ini adalah gunung-gunung di Sumatera dan Jawa. Ini yang sangat terjal. Ya. Nah, ini metode berikutnya adalah konsiliensi. Konsiliensi atau konvergensi bukti atau konkordansi bukti dalam sains dan sejarah adalah suatu prinsip bahwa bukti dari sumber yang independen dan tidak terkait dapat menuju pada satu kesimpulan yang kuat. Artinya ketika beberapa sumber bukti sepakat, kesimpulannya bisa sangat kuat walaupun belum ada satu sumber bukti yang secara signifikan berdiri sendiri. Pengetahuan ilmiah yang paling mapan didukung oleh konvergensi bukti. Jadi harus konvergen. Jika tidak, bukti tersebut relatif lemah. Dan kemungkinan besar tidak akan ada konsensus ilmiah yang kuat. Kalau saya gambarkan dengan diagram adalah seperti ini. Jadi ini adalah diagram irisan. Mungkin semuanya sudah kenal ya. Ada berapa ini yang teriris. Ini saya berikan dua contoh. Misalnya, Plentiful of Elephant. Ada banyak gajah di Atlantis. Nah, sekarang ini gajah itu ada di Afrika, Amerika Tengah, Afrika Tengah, termasuk Afrika juga ya. Kemudian Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ini tentu saja kita melihat ke zaman dulu ya. Kalau sekarang gajah ada di mana-mana. Asalnya ada di wilayah ini. Kemudian contoh yang kedua adalah dua musim. Memiliki iklim dua musim. Nah, itu ada di Amerika Tengah, Afrika Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, ini membentuk sebuah irisan di Asia Tenggara. Demikian juga nanti akan ada banyak bukti-bukti lain yang semua ditulis oleh Plato. Saya kumpulkan itu ada 60 bukti yang memiliki konsiliensi, artinya yang konvergen. Semua teriris pada Sundaland ya, Sundalandia tadi. Kemudian ini kalau dilihat dengan metode arkeologi itu yang disebut dengan Porset model. Jadi Porset itu adalah pecahan tembikar atau dalam bahasa Jawanya adalah kreweng. Dia kalau menemukan kreweng, kemudian harus digabung-gabungkan bentuk supaya bagaimana mengetahui bentuk tembikarnya. Nih, seperti ini ya. Nah, ini harus nyambung. Tembikar pertama ini harus nyambung ya.
Kalau nggak nyambung berarti bukan ini bentuk tembikanya. Gitu. Ini yang disebut dengan post modern. Kemudian juga Atlantis, narasi-narasi Plato ini saya gabung-gabungkan ya, sehingga membentuk sebuah lokasi yang konvergen. Atau juga kalau dalam arkeologi juga itu disebut dengan anastilosis. Ini banyak digunakan untuk membangun kembali candi yang runtuh. Jadi batu-batu itu harus saling nyambung ya, untuk membentuk sebuah candi. Berikutnya adalah scientific hypothesis to theory. Artinya ada banyak hipotesis yang menjadikan sebuah teori. Ini adalah ilmiah sekali ya. Ini sebagai contoh saja, ada 4 bagian utama tentang Atlantis. Kisah Atlantis, wilayah Atlantis, dataran Atlantis, dan kota Atlantis. Ini semua dibuktikan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah ini yang di bawah ini. Alurnya, flowchart-nya adalah seperti ini. Ada sebuah permasalahan, kemudian dilakukan penelitian awal, kemudian dibentuklah hipotesis H1 dan H0. H1 adalah hipotesis yang mendukung, H0 hipotesis yang berlawanan, yang tidak mendukung. Analisis data dan probabilitas statistik untuk menganalisis H1 dan H0 ini. Kemudian uji hasil dan kesimpulannya. Ada 2 kemungkinan, hipotesis H1 diterima, atau hipotesis H1 ditolak atau sebagian diterima. Nah, ini tidak berhenti sampai sini. Kalau misalnya ditolak, itu bisa dikaji lagi, dikaji ulang. Dikaji ulang, kemudian dipelajari lagi, mencari referensi lagi, atau bukti-bukti lain lagi, dianalisis lagi, kemudian sampailah hipotesis diterima. Nah, kalau memang tidak bisa diterima ya, nanti itu memang tidak betul, artinya tidak hipotesis yang gagal. Gitu. Ini saya gunakan untuk setiap langkah di dalam penelitian Atlantis ini. Ada beberapa kali saya menemukan bahwa hipotesis itu ditolak. Contohnya misalnya kopi. Disebutkan bahwa di Atlantis itu ada kopi. Yang banyak beredar sekarang, sejarah tentang kopi itu berasal dari Ethiopia. Namun, itu berasal dari sebuah dongeng. Dan dongeng itu baru ada pada abad ke-16. Kemudian dari Ethiopia ke Arab, dan dari Arab, kemudian Belanda mulai menanam secara luas di Indonesia. Tapi setelah saya banyak pelajari, ternyata informasi mengenai kopi atau catatan tentang kopi itu yang tertua ada di Indonesia. Pada abad ke-9 misalnya. Ada prasasti yang ditemukan di Surabaya bahwa kopi itu, di situ tertulis bahwa kopi menjadi salah satu tanaman yang wajib untuk dijadikan upeti. Itu ada di abad 9 awal. Kemudian di Candi Pelausan misalnya, di peripehnya, yaitu batu di dasar bangunan untuk menyimpan benda-benda yang sangat penting pada waktu itu, salah satunya adalah biji kopi. Kemudian pada masa Majapahit juga ada cerita tentang bahwa kopi menjadi suguhan. Artinya sudah paling tidak abad 9, atau mungkin sebelum-sebelumnya karena tidak tercatat ya, abad 8, abad 7 sudah ada kopi di Indonesia. Jadi saya kemudian bisa yakin bahwa ya ini hipotesis H1 ini bisa terima gitu.